Di sepanjang jalan berliku antara Padang hingga Solo, ada satu nama yang membuat para sopir gemetar. Sitinjaloe. Jalan sempit menanjak curam, penuh tikungan tajam dengan tebing di satu sisi dan jurang di sisi lainnya. Tak terhitung berapa kendaraan berat yang tergelincir, tak sedikit pula nyawa melayang karena tak sanggup menaklukkan lereng maut ini. Tapi apa jadinya kalau kawasan yang paling ditakuti itu justru menjadi simbol inovasi dan keselamatan nasional? Inilah proyek Flyover Sitinjaloe, sebuah gagasan yang dulunya dianggap mustahil, kini mulai disulap jadi kenyataan. Proyek yang bukan hanya bicara beton dan juga baja, tapi bicara tentang harapan dan juga rakyat, keselamatan, dan juga lompatan teknologi dari negeri yang sedang belajar menaklukkan alam dengan lebih bijak. Selamat datang kembali di videonya WAC, tempat kita menyusuri pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia. Di video kali ini kita akan mengulas proyek luar biasa dengan banyak segmen menarik, data dan juga visual yang menggugah. Sebelum mulai jangan lupa untuk like, tulis komentar dan juga klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita hebat dari tanah air. Sahabat WAC, bayangkan jalan ekstrim penuh tikungan tajam disulap jadi jalur mulus yang membelah perbukitan Minang. Desain Flyover Sitinjaloe tak hanya menyederhanakan medan, tapi juga mendefinisikan ulang hubungan antara manusia, teknologi dan alam. Flyover ini akan membentang sepanjang 2,78 km dengan tambahan jalan pendekat sepanjang 2,96 km, menjadikan mega struktur hampir 6 km. Bentuknya tidak biasa, melayang mengikuti kontur bukit, mirip jalur pegunungan di Eropa. Itulah kenapa banyak menyebutnya sebagai flyover rasa Swiss. Tapi bukan cuma desainnya yang mencuri perhatian. Flyover ini didesain bebas tikungan ekstrim dan juga menghindari tanjakan tajam, menggantikan jalur maut sepanjang 9 km di lintasan lama yang terkenal menakutkan. Selain itu, struktur ini akan berdiri di tengah kawasan lindung. Karena itu, desainnya pun mengusung prinsip ramah lingkungan, meminimalkan penggusuran, dan memanfaatkan teknologi struktur jembatan lengkung serta balok box girder yang tahan gempa. Jalur ini tidak akan padat dengan tiang, ia melayang anggun seolah menjadi jembatan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Sitinjaloe bukan sekedar jalan, ia adalah urat nadi yang menghubungkan dua dunia, Kota Padang di pesisir barat dan Solo hingga ke jantung Sumatera di timur. Sudah sejak zaman Belanda, kawasan ini dikenal sebagai jalur yang sulit, curam, dan juga mematikan. Jalan Sitinjaloe memiliki kemiringan tajam hingga 45 derajat, menjadikannya salah satu jalur paling ekstrim di dunia. Di beberapa titik, kendaraan harus ekstra hati-hati, bahkan truk besar dan juga bus sering terguling atau terprosok, karena tidak kuat menanjak atau kehilangan kendali saat turun. Jalan Sitinjaloe adalah bagian dari Trans Sumatera bagian barat dan juga satu-satunya akses cepat untuk angkut barang, logistik dan juga bahan pokok dari Pelabuhan Teluk Bayur ke pedalaman Sumatera. Itulah mengapa ketika jalan ini macet, longsor atau kecelakaan, seluruh Sumatera Barat bisa lumpuh seketika.
Sahabat semuanya, bayangkan sebuah jalur yang dulu ditakuti bakal berubah jadi lintasan mulus yang aman, cepat, dan juga estetis. Bukan cuma menyelamatkan nyawa, tapi juga membuka peluang baru bagi ekonomi, wisata, dan juga konektivitas. Setelah flyover Sitinjolo rampung, perjalanan dari Padang hingga Solok akan lebih lancar, waktu tempuh lebih singkat, dan juga resiko kecelakaan jauh berkurang. Tak ada lagi tikungan maut, tak ada lagi kendaraan terguling karena tanjakan gila. Tapi lebih dari itu, perubahan besar akan terasa di sektor ekonomi dan juga sosial. Tidak cuma itu, distribusi logistik akan makin efisien. Truk-truk pengangkut hasil pertanian dari Solok seperti beras dan juga sayur mayur tak perlu antre berjam-jam atau takut terperosok. Anak-anak sekolah dan juga pekerja dari pedalaman bisa lebih cepat ke kota. Akses ke Bandara Internasional Minangkabau jadi lebih mudah. Dan juga destinasi wisata di sekitar Sitinjolo seperti panorama dan juga air terjun Labuak Paraku akan lebih ramai. Pembangunan flyover ini bukan sekedar jalan layang, ia akan menjadi pengubah nasib ribuan warga dari dua dunia, dataran tinggi dan juga pesisir barat Sumatera. Bahkan, transformasi ini bisa menjadi inspirasi untuk proyek-proyek serupa di daerah lain yang mungkin juga menghadapi kondisi geografis ekstrim dari Sulawesi hingga Papua. Sahabat UAC, dunia ini penuh dengan mahakarya infrastruktur. Di negara-negara dengan kontur ekstrim, flyover bukan hanya solusi tapi simbol kebanggaan nasional. Mari kita tengok beberapa inspirasi dunia yang seolah menjadi cermin masa depan Sitinjolo. Seperti di negara Jepang punya Eshima Ohashi Bridge, jembatan menanjak ekstrim di prefektur Shimane dan Tottori, dikenal sebagai roller coaster bridge, dibangun dengan perhitungan presisi untuk mengakomodasi kapal besar sekaligus lalu lintas padat. Untuk di Tiongkok punya Azai Bridge, salah satu jembatan tertinggi di dunia yang membentang di antara dua lembah curam di Provinsi Hunan. Flyover ini melayang di atas jurang dengan teknologi gantung yang sangat canggih. Sahabat semuanya, setelah semua yang kita bahas tadi, dari tanjakan maut hingga teknologi canggih sampai inspirasi dari Swiss, ini pertanyaannya, menurutmu apakah flyover Sitinjolo memang layak disebut flyover rasa Swiss? Dan juga apakah pembangunan ini bisa mengubah wajah Sumatera Barat menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan juga tetap lestari? Dan apakah proyek ini akan jadi simbol kemajuan Indonesia atau hanya jadi cerita pendek yang cepat dilupakan? Kami ingin tahu pendapatmu. Apakah kamu setuju dengan arah pembangunan ini? Dan lagi, apakah harapanmu terhadap flyover ini ke depannya? Atau adakah yang menurutmu masih harus dibenahi? Tulis, koreksi, dan juga pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu suaramu bisa ikut membentuk masa depan Sitinjolo. Sahabat semuanya, dari tanjakan curam Sitinjolo dan juga dari suara remblong yang selama ini jadi mimpi buruk banyak pengemudi, ini muncul sebuah harapan. Sebuah jalur yang dirancang dengan presisi, ditopang dengan teknologi canggih, dan juga dibungkus keindahan lanskap Minangkabau. Pembangunan flyover Sitinjolo bukan sekedar proyek jalan, ia adalah simbol bahwa Indonesia juga bisa menyandingkan kehidupan alam dan infrastruktur kelas dunia, sebuah jalan dan juga inovasi dari pandang untuk dunia. Tentu jalan panjang masih terbentang, pembebasan lahan, tantangan teknis,
dan juga keterbatasan anggaran. Namun saat kemauan bertemu visi, maka batas hanya jadi garis untuk dilampaui. Siapa sangka tanah yang dulu diselimuti kabut berbahaya kini perlahan disulap jadi koridor harapan. Dan inilah wajah baru Sitinjolowé, tempat di mana Indonesia berhenti hanya mengejar ketertinggalan dan mulai menjadi rujukan. Tetap semangat menyusuri jejak pembangunan dan meresapi nafas alam Indonesia dan belajar dari dunia untuk Indonesia yang lebih tangguh. Sampai berjumpa di video berikutnya.